Ibu Bapa, saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini, Minggu Prapaskah yang kelima, dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, sebagai manusia yang adalah milik ciptaan Allah, kita dikaruniai oleh aneka roh dan kebenaran. Kita yang hidup sebagai anak-anak Allah seharusnya membiarkan diri kita didiami oleh roh Allah sendiri, sehingga segala sesuatu yang kita jalani, kita lakukan di dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh dikuasai oleh roh Allah. Jika kita membiarkan diri kita dikuasai atau hidup dalam daging, maka kita tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena kedagingan itu selalu mengarahkan kita kepada ketidakbaikan. Dan ketidakbaikan sebagai salah satu kekurangan dari kehidupan manusia itu akan selalu merusak diri kita sendiri dan juga relasi kita dengan orang lain. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan kepada umatnya supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam roh dan kebenaran. Karena barang siapa hidup di dalam roh dan kebenaran, ia sesungguhnya adalah milik Kristus. Dan kita yang adalah para pengikut Tuhan diajak, diundang oleh Tuhan sendiri supaya hidup di dalam roh dan kebenaran. Supaya kita hidup di dalam roh dan kebenaran, maka kita harus membuka diri, membuka hati, supaya Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, sehingga dialah yang mengatur seluruh irama kehidupan kita. Bila kita masih hidup sesuai dengan keinginan daging, berarti kita belum dibangkitkan. Kita masih dikuburkan bersama dengan kedagingan kita. Dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita sekalian diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan peristiwa di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Mukjizat di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian
mau mengungkapkan kepada kita sekalian bahwa Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Saat itu Maria dan Marta sedang berada di dalam situasi duka cita yang mendalam. Namun kehadiran Kristus di dalam keluarga Marta dan Maria itu sungguh-sungguh memberikan satu harapan baru. Karena Tuhan ada, hadir di dalam situasi kedukaan mereka. Marta dan Maria tentu saja memiliki harapan yang begitu besar supaya Tuhan boleh melakukan karya mujizat untuk membangkitkan Lazarus, untuk menghidupkan saudara mereka. Dengan kuasa keilahiannya, Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Sehingga Yesus menegaskan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yesus bertanya kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Pertanyaan yang sama juga tidak hanya ditujukan kepada Marta, tetapi kepada kita sekalian yang adalah para pengikutnya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Tuhan adalah kebangkitan dan kehidupan? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Bila kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita tidak perlu takut dan cemas dengan segala kehidupan persoalan yang kita alami setiap hari. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan kehendaknya sendiri. Dan keinginan dan kehendak Tuhan tentu saja yang terbaik bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.